Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua Bahasa Indonesia, masih bersama Ibu Anik Haryati. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas kompetensi dasar 4.1, yaitu menentukan isi teks deskripsi dengan objek, tempat wisata, atau teks-teks yang kalian baca. Dengan indikator menentukan kalimat utama, ide pokok, gagasan utama, serta ringkasan dari teks yang kalian baca. Yuk, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, kita ingat-ingat dulu apa pembelajaran di pertemuan pertama yang lalu tentang definisi teks deskripsi. Tentu kita sudah sama-sama ingat, yaitu teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah merasakan, melihat, dan mendengar langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi yaitu melibatkan panca indera dan secara umum menggambarkan suatu objek atau benda, juga orang, serta memaparkan ciri-ciri fisik sifat suatu objek atau benda seperti ukuran, bentuk, warna, dan lain-lain. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari pelajaran pertama pada pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang menentukan kalimat utama pada teks deskripsi. Definisi kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok pikiran utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama ini biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi suatu paragraf. Ada 3 macam letak kalimat utama pada paragraf. Yang pertama, dedukatif, kalimatnya berada di awal paragraf. Indikatif di akhir paragraf, sedangkan campuran berada di awal dan akhir paragraf. Lalu, cara menentukan kalimat utama itu bagaimana? Yang pertama, bacalah kalimat dari awal sampai akhir dalam setiap paragraf. Tentukan ide pokoknya dan kalimat yang memuat ide pokok, itulah yang dikatakan kalimat utama. Selanjutnya, pelajaran kedua yaitu ide pokok. Selanjutnya yaitu ide pokok. Nah, ide pokok ini adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan dalam setiap paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya memuat satu ide pokok. Simaklah contoh pertanyaan di bawah ini. 1. Jawabannya adalah A. Mengapa? Karena kalimat utama berada di awal paragraf. Sedangkan kalimat kedua sampai keempat adalah kalimat yang menjelaskan tentang seiring kemajuan zaman, ya, terdapat banyak hal yang mengalami kemajuan. Baik, yang kedua, kalimat utamanya berada di mana? Ya, di bagian akhir paragraf, yaitu nomor 4. Jawabannya adalah D. Mengapa? Karena dari kalimat pertama sampai ketiga itu menjelaskan terlebih dahulu tentang hal yang membuktikan Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Pelajaran ketiga yaitu meringkas teks deskripsi.
Ringkasan adalah hasil meringkas, ikhtisar, singkatan cerita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu teks yang memuat ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian bacaan aslinya dalam setiap paragraf. Lalu apa langkah-langkah kita meringkas teks deskripsi? Yang pertama, bacalah secara cermat isi teks untuk mengumpulkan seluruh informasi yang terdapat pada teks tersebut. Yang kedua, tulislah ide pokok atau gagasan utama pada setiap paragrafnya. Kemudian, susun ide pokok atau gagasan utama tadi menjadi suatu ringkasan teks deskripsi yang utuh. Teks berikut menjelaskan tentang batuk yang terjadi karena polusi udara, asap pabrik, rokok, bau-bauan, gas, kekurangan udara melalui saluran pernapasan yang terinfeksi oleh kuman-kuman tertentu. Itu berada pada teks paragraf pertama. Sedangkan paragraf kedua, batuk dapat diobati dengan ekspektoran. Jadi, ringkasan dari teks tersebut itu yang tepat ada pada jawaban C. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar kompetensi dasar 4.1, yaitu menentukan isi teks deskripsi. Di antaranya adalah kalimat utama, ide pokok, dan cara meringkas teks deskripsi. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan soal latihan yang akan Ibu bagikan di Google Classroom masing-masing, sama seperti pada pertemuan pertama minggu lalu. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.